Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, doa. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kajian MIPA pada sore hari ini dengan mengucapkan bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tasmiyah tersebut, acara sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Memasuki acara yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anissa Salmazakiah. Semoga setelah dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh pembicara kita, yaitu Bapak Agung Kuswantoro, SPD MPD, yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, saya akan menyampaikan CV moderator kita pada kajian MIPA sore hari ini. Nama Bella Trimulyani, email trimulyani@gmail.com. Tempat tanggal lahir Tegal 12 Desember 2002. Nomor HP 0857 7013 2024. Alamat Dukuh Babakan RT 1 RW 3 Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Riwayat pendidikan SDN Tuwel 03, SMP Negeri 1 Bojong, SMA Negeri 1 Bojong. Riwayat organisasi OSIS, Pramuka, Rohis, dan IPPNU. Pengalaman kegiatan, pelatihan pamflet, peringatan Hari Santri Nasional, sosialisasi vaksinasi, dan lain-lain. Langsung saja kepada Bella Trimulyani, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, ngomong-ngomong, tadi kan sudah dipaparkan CV saya oleh MC. Nah, biar lebih ahsan, saya kenalan lagi ya. Nama saya Bella Trimulyani dari Prodi Staterkom, Fakultas MIPA Angkatan 2021. Oh ya teman-teman, masih semangat kan? Wah, pastinya semangat dong. Daripada berlama-lama,
langsung ke acara inti aja ya. Yang tentunya ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Nah, sebelumnya saya bacakan CV dari pembicara terlebih dahulu ya. Kurikulum vitae dari pembicara kita. Beliau lahir di Pemalang pada tanggal 7 November 1982. Alamat Perum Sekarwangi, Gang 1, nomor 9, RT 2, RW 1, Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Profesi dosen UNES. Agama Islam. Email agung.bina.adik@gmail.com. Pendidikan beliau yaitu SD Negeri Palutan 1, SMP Negeri 1 Pemalang, SMA Negeri 3 Pemalang, dan Universitas Negeri Semarang. Daftar buku yang ditulis beliau yaitu pada tahun 2018 sampai 2019. Yang pertama, menemukan komunikasi bisnis diri, cara melejit potensi untuk menggapai kesuksesan tahun 2018, penerbit Pastindo. Yang kedua, aplikasi perkantoran berbasis IT tahun 2019, penerbit Pastindo. Yang ketiga, modul surat niaga di era disrupsi tahun 2019, penerbit Pastindo. Yang keempat, modul media pembelajaran tahun 2019, penerbit Pastindo. Yang kelima, teknologi perkantoran, mengenalkan mesin-mesin perkantoran tahun 2019, penerbit Pastindo. Yang keenam, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan tahun 2019, penerbit Erlangga. Riwayat piagam atau penghargaan, yang pertama 2006, sertifikat wisudawan terbaik, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran S1, Fakultas Ekonomi UNES. Yang kedua, 2010, sertifikat pelatihan prima bagi tenaga administrasi, Fakultas Hukum UNES, dan yang ketiga, 2011, piagam pemateri public speaking, gugus latih ekonomi Racana Wijaya. Seperti yang tertera, beliau banyak sekali riwayat penghargaannya. Beliau adalah Bapak Agung Guswantoro, SPD, MPD. Assalamualaikum, Pak Agung. Apakah sudah ada di ruangan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ya. Bagaimana nih kabarnya, Pak? Sehat nih, Mbak Bella. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kesibukannya sekarang kira-kira apa nih, Pak? Saya pengennya satu, kesibukan saya tugas akhir, disertasi nih. Oh, yang kedua kedua ingin berbagi aja nih, Bel. Ya. Baik, sepertinya para peserta sudah tidak sabar nih dengerin materi dari Bapak Agung. Untuk seluruh peserta, diharapkan dapat memperhatikan dengan baik ya. Dan jika sekiranya penting, boleh juga loh dicatat biar sewaktu-waktu bisa dibuka kembali. Oke, kepada Bapak Agung Guswantoro, SPD, MPD, dipersilahkan. Ya, ini saya tanpa mic bisa didengar atau saya ambil mic sebentar ya? Ambil mic sebentar ya, lupa. Ya, sebentar aja. Iya, Bapak, monggo. Aku mau ikut. Oke, ya. Sudah ya. Oke, saya mulai aja ya. Suara saya bisa didengar ini, Mbak Bella? Iya, Pak, sudah. Boleh langsung mulai. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya semua aja yang hadir di sini. Pertama dari MC nih, ganteng sekali ya. Dari saya dari sekarang kok kayak Dude Herlino nih, Mas Al Fauzan Ridho Zulfikri.
Tadi yang mengaji Mbak Anissa, alhamdulillah ya, itu ya seperti Mbak Oki ya. Kemudian ada Mbak Bella Tri Mulyani, ini seperti Mutia Hafid ya. Mutia Hafid itu Komisi 1 DPR yang tadi mewawancarai Pak Andika Perkasa ya. Dan para ya saya sebutnya apa ya? Mahasantri, santri putra, santri putri ya, yang ada di ya kajian sore atau apa namanya, kajian ya. Nah, ini tolong nih ya, kajian sore di MIPA, dan para mahasiswa saya yang hadir di sini yang mata kuliah pengantar agama Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, jadi saya pengantarnya di depan ini sebagai doa di awal kita majelis ya. Jangan lupa hadiah Fatihah dulu untuk diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan sahabat yang lainnya yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan nanti bisa hadir di Zoom-nya, nanti saya kirim videonya ya, atau di YouTube-nya, atau ketika ada beberapa yang sakit ya kita doakan mudah-mudahan sembuh. Yang ada acara penting yang mudah-mudahan acaranya diperlancar ya. Mohon doanya untuk ya Fatihah yang tadi saya sebut, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah. Gitu ya. Biar enak, tambah semangat. Tadi MC saya senang sekali. Wah, bagus sekali ya MIPA kalau buat acara, profesional sekali. Walaupun level mahasiswa tapi ya jangan main kacangan, ternyata luar biasa. Ini untuk pembelajaran juga untuk mahasiswa. Saya ekonomi ya. Ternyata MIPA kalau membuat acara segitunya ya. Jadi ya saya mengajak hari ini juga, alhamdulillah tadi MC membacakan apa tadi CV saya ya. Sisi lain saya juga syukuran hari ini saya umurnya bertambah hari ini persis. Makanya saya terima tanggal 7. Sisi lainnya karena memang saya ingin berbagi. Tadi kata Mbak Dela, Pak Akun sibukannya apa ya? Saya salah satunya ingin berbagi ini Mbak Dela ya. Ini jadi tepat hari ini saya ingin berbagi ya dari jadi saya yang 39 ini. Langsung ke materi, saya kaitkan dengan materi saya sebagai saya dosen ekonomi juga. Sisi lain saya dapat amanah mengajar agama Islam ya. Di materi yang ke-12, pertemuan ke-12 ada namanya akhlak ya, ada yang namanya munakahat ya, dan seterusnya. Jadi saya sambungkan. Jadi ada menyelamatkan remaja dari pergaulan bebas dari sisi pendekatan Islami. Ya, kita lihat satu-satu dulu. Saya tidak pakai lama ya, makanya saya yang penting materinya tersampaikan dulu ya. Remaja itu siapa ya? Coba jawabannya, remaja itu siapa ya? Ya jawabannya ya yang hadir di sini semua, bisa jadi kecuali saya ya. Saya sudah tidak remaja ya. Bella remaja enggak, Bel? Bella ada? Bella remaja, Pak. Ya, Bella itu remaji katanya. Bella remaja untuk putra, remaji untuk putri, tapi itu salah. Yang benar ya tetap remaja ya. Siapa yang belum remaja yang hadir di forum ini? Ada berapa orang di sini, Bel? Ada berapa orang? 65, Bapak. 65, ada bagus sekali itu ya. 66 bersama Bapak. 66, kecuali saya sudah tidak remaja lagi ya, karena saya sudah melalui fase remaja. Insya Allah yang remaja di sini mudah-mudahan remaja yang soleh dan soleha. Jadi harapannya seperti itu ya. Soleh dari mana? Dilihat dari Islam gitu aja dulu. Soleha dari mana? Dilihat dari Islam. Tadi Anissa baca ininya bagus sekali, itu sudah menunjukkan ciri khas yang soleha. Yang laki-laki MC-nya Mas siapa tadi? Mas itu apa ya? Ya itu ya juga termasuk kategori yang soleh ya. Dah itu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dasar hukumnya tadi ini. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum.
iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. An-Nur, ya silakan buka ayat 32. Ya, ini bisa jadi ayat ini masih jauh, 5 tahun, 6 tahun lagi saudara semua nanti melakukan ini. Tapi kelak insya Allah akan mengalami ini semua, harapannya pasti melakukan. Ya, coba Bella, ya Bella aja lah contohnya. Bella mau menikah enggak? Iya, Bapak. Nah, ya, insya Allah jalannya gitu. Bella mau menikah, Insya insya Allah, Allah Bapak. nanti ya waktunya Allah yang menentukan, itu aja. Ya, siapa tahu ya, gitu. Nggak nyangka itu kan nikah, kemudian selamat pergaulan, itu Allah yang menentukan. Ya, artinya kurang lebih ini, waqihu orang-orang ya, dan nikahlah orang-orang yang masih mau bujang di antara kamu. Kalau bisa, Bella itu menikahi dengan orang yang bujang saja, kalau bisa. Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sayamu, yang laki-laki dan perempuan yang layak. Jadi ada kategorinya. Ya. Terus jika mereka miskin, ya, mohon maaf saja, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan maha luas. Nah ini nanti ayat ini akan kita bahas kategorinya apa, kata kuncinya apa. Terus kok kaitannya dengan pergaulan bagaimana. Nah itu dasar hukum. Tidak saya bahas karena itu nanti ke tema kembali ya. Nanti kejawabannya ke ayat itu ya. Bicara remaja tak lepas dari pergaulan. Nah ini ya, gejolak kawula muda sangat tinggi dibanding fase kehidupan seseorang ya. Saya sudah mengalami fase sudah nikah ya, pasca nikah ya. Bisa jadi fase ini fase saya fase datar ya. Selainnya tidak fase yang fluktuatif yang sangat tinggi ya, saya like ini. Fase yang fluktuatif yang sangat tinggi godaannya tidak ya. Bisa jadi puber pertama yang dialami remaja itu adalah godaan yang paling besar daripada puber-puber yang lain, bisa jadi ya. Nisa dan terus yang di sini ya, terus ada yang lainnya ya. Saya di sisi laki-laki ya, karena saya kan laki-laki ya. Bisa jadi itu puber yang sangat tinggi ya. Siapa sih yang tergoda misalkan perempuan dengan laki-laki, sebaliknya laki-laki dengan perempuan, itu pasti karena kodrat biologis ya. Hewan saja seperti itu, tapi kan kita bedanya di akal ya, satunya lagi di iman ya. Atau nah ini saya mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu apa itu puber-puber atau puber-puber yang lain. Bisa jadi kata orang ada puber apa itu pubernya puber kedua. Mudah-mudahan saya tidak sampai seperti itu. Saya cukup satu saja, istri saya akan kayak gitu ya. Nah kalau remaja kan tidak ya, pubernya bisa jadi ini saja. Tapi itu catatannya adalah ya nanti kita menentukannya. Nah saya next lagi aja ya. Kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini. Lalu bagaimana cara menyelamatkan remaja dari pergaulan bebas? Bebas itu sekarang bebas sekali. Bebas itu sekarang tidak harus di mana itu di luar-luar itulah. Tapi main HP, lihat Facebook itu juga sekarang bebas. Iklan yang mohon maaf yang tidak kategori dalam saya normatif itu jelas keluar ya. Lalu jawabannya ya iman saja. Kita iman saja. Tapi bukan nama orang ya. Iman ini adalah iman yang benar-benar definisi iman. Iman itu tak terlihat oleh mata, namun terasa di hati. Kalau bisa seperti itu. Kita ulangi. Iman itu tak terlihat oleh mata, namun terasa di hati. Mata bisa lihat, hati bertindak, itu iman. Karena ada hati yang tidak bisa bertindak. Contoh ini, contoh aja, ini saya aja. Mata lelaki itu melihat perempuan. Mohon maaf, ini contohnya. Mudah-mudahan hati saya berpikir. Mohon maaf ya, saya bukan berarti lelaki yang suci ya. Mata orang lelaki itu bisa melihat perempuan, tapi hati berpikir. Itulah iman. Ya, itu saya ulangi. Jadi iman saya masih menggunakan dua kategori yang fisik dan hati. Fisiknya tadi itu bisa mata, bisa telinga, bisa mulut. Tapi kalau hati di sini yang tahu adalah Allah, gitu aja. Tadi ya, mata lelaki melihat perempuan. Mata perempuan itu melihat laki-laki. Hatinya berpikir. Jika ada kayak gitu, maka masuk kategori yang iman. Tapi ada juga yang seperti ini. Jika tidak iman, maka mata melihat, tapi hati mati.
Mata lelaki tersebut melihat, tapi hatinya tidak bergerak atau berpindah. Mata perempuan melihat laki-laki, tapi hati mati. Mata perempuan melihat mata laki-laki melihat perempuan, tapi hati mati. Mata lelaki melihat perempuan, tapi hati tidak berfungsi. Artinya apa? Mata melihat dan mulut berkata dari orang tersebut kurang baik. Contoh, melihat saya laki-laki. Contoh yang tidak baik, melihat perempuan, ih kayak gitu ya. Nah, itu artinya apa? Hati belum berfungsi. Tapi kalau seorang laki-laki melihat perempuan, mulutnya bunyi, hatinya berpikir, ya, subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, dan seterusnya. Mengapa saya bisa berkata seperti itu? Karena saya sudah lolos fase remaja. Nah, itu aja. Ya, saya sudah lolos. Ya, jadi itu yang paling susah. Jadi yang mahasiswa sekitar 60 ini sekian ini itu masa yang paling susah. Saya betul itu. Ya, sana sini melihat orang pacaran, anak dan sebagainya. Aduh ya, godaan yang paling besar itu. Maka agama mengajarkan jika mata melihat, mulut berkata tidak baik, solusinya apa? Ini hati tidak bekerja. Artinya apa? Iman tidak berfungsi. Jika iman masih kuat, maka bahasa saya puasa saja. Dah puasa saja. Lakukan saja puasa. Jadi yang hadir di sini kalau memang tidak kuat dengan pergaulan bebas seperti itu, lebih baik puasa saja. Puasanya apa? Ini paling mudah Senin dan Kamis. Atau sebulan sekali ya di antara hari itu. Dah itu. Syukur kalau sudah tidak kuat sekali, ya puasanya ya puasa Daud kalau saya. Kalau saya melakukan itu tuh ya. Dulu tapi kalau sekarang sudah tidak, ya alhamdulillah masih bisa yang lainnya puasanya ya. Karena godaan itu menurut saya yang paling berat ya. Sebagaimana hadis Nabi, ini saya artinya Indonesia ya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian muda ini sekali lagi ya, bukan para bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan para anak kecil dan anak ABG, jadi remaja, pemuda. Di antara kalian kamu yang menikah bisa jadi tetap sama pemudi ya, maka menikahilah ya, menikahlah. Karena menikah dapat memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, dapat menekan syahwat. Ingat ya, hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari itu valid atau bahasanya sahih. Misalnya benar, tidak pembohong atau pendusta. Karena Bukhari itu pasti valid, orangnya soleh. Berbeda bisa jadi saya masih kekurangan dan seterusnya. Saya lihat dari skripsi atau disertasi ini, sami itu Rasulullah SAW yaqulu ya masyarus syabab man istata'a minkum alba'atu fal yatazawwaj fa innahu sebentar akhadhu lil basari ini merem ya lil basari wa ahsan ini a'udzu harusnya ya wa ahsanu lil farji wa man lam yastafi fa alaihi bisaum fa innahu lahu aja. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW, wahai para pemuda di sini ya, di antara kalian telah mempunyai kemampuan baik hal ba'ah itu kalau dimaknai itu yaitu tidak kuat dengan farji. Lalu sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu melaksanakan hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu menjadi tameng atau seorang hasrat seksual. Nah, mengapa berpuasa menahan dalam pergaulan bebas anak muda? Karena secara kedokteran berpuasa itu lemas. Jika lemas maka ia istirahat ya. Pemuda tersebut tidak bermain yang tidak baik. Ingat kalimatnya petik-petik, bermain itu ya yang lain ya, atau ya ke sana ke sini, karena dia itu lemas ya. Intinya dia itu beristirahat. Kalau itu posisinya lemas dalam psikologi, ia akan minta. Dalam bahasa agama minta itu namanya berdoa. Berdoanya ya kalau jam rolas sepanas men ya itu saja.
dan kuat puasanya. Kepada yang mampu, ya mohon maaf, orang itu tanda petik artinya. Orang yang mampu. Siapakah yang mampu? Yaitu Allah. Itu pasti. Itu pasti. Jadi kepada siapa yang mampu, ya siapa mampu, orang dalam tanda kutip ya, siapakah yang mampu? Yaitu Allah. Dalam psikologi, orang yang lemah itu ya banyak doa. Orang yang terpinggir karena yang lainnya pada makan, terutama puasa sunnah, ya pada makan, mereka masih bertahan. Itu otomatis dia kuat karena doanya. Nah, anak muda yang dalam posisi berpuasa itu lebih dekat dengan Allah, itu pasti itu. Karena pemuda bisa jadi perempuan ya, namanya pemudi itu meminta kekuatan Allah agar kuat dalam menjalankan ibadah puasa dan menjauhi segala godaan segala ibadah puasa. Nah, selama puasa kan godaannya macam-macam. Nah, banyaknya inilah maka harus apa itu? Ya harus minta yang paling mudah, minta ke Allah. Ya, termasuk godaan pasangan hidup itu yang paling susah itu. Ya, melawan sesama atau lawan sesama jenis. Ya ini ya. Jadi itu yang paling penting. Nabi Muhammad saja standarnya laki-laki 25 tahun. Tapi bukan berarti perempuan itu mengikuti Siti Khadijah, enggak ya. Muhammad ya, itu tidak, atau sebaliknya Aisyah yang katanya 9 tahun, tidak, sesuai dengan undang-undang hukum pernikahan saja yang di Indonesia ya. Jadi itu ya solusinya kalau menurut saya, tapi anak muda atau biar selamat bagaimana? Iman satu. Yang kedua, iman masih kuat harus dengan puasa. Puasa kok enggak kuat, nah solusinya zaman saya itu waktu mahasiswa banyak yang nikah itu. Ada beberapa yang nikah. Nikah karena apa? Penyelamat bagi pemuda yang sudah tidak tahan dengan ambang batas godaan lawan jenis. Sehingga hukum nikah itu ada 5 setahu saya. Nikah secara hukum asal itu adalah mubah, boleh. Tapi kalau misal ya ada seseorang, ini laki-laki saja, karena saya laki-laki, saya contohnya lebih mudah. Laki-laki sudah bekerja, gajinya banyak. Kalau melihat perempuan ini, mohon maaf ya, inginnya diperkosa misalnya saja. Ya, maka laki-laki itu wajib hukumnya untuk menikah. Tapi ada orang bekerja, uangnya tidak terlalu banyak. Melihat perempuan masih kuat. Istilahnya tidak begitu, tidak ingin diperkosa lah saya ya. Maka dia itu menikah hukumnya sunnah. Ada laki-laki ya pingin lihat perempuan, pinginnya dipukul ya. Lihat perempuan pinginnya disakiti, ditaruh plastik terus dicincang apa ya, dipotong-potong ya, di apa istilahnya, ampun, dipotong-potong bunuh apa namanya itu, atau disakiti lah ya. Maka laki-laki itu hukumnya haram menikah, gitu saya ya. Dan seterusnya. Kalau ada laki-laki bekerja nih ya uangnya alhamdulillah ada, masih perempuan masih kuat, mubah kayak gitu ya, tergantung kategorinya di mana ya. Maka menikah itu cara Allah untuk menaikkan status ya. Saya lupa MC-nya namanya siapa tadi, yang laki-laki siapa namanya MC siapa nih, apa Safi tadi? Rido Pak. Benar, Rido ya, Rido misalkan. Ini contohnya Rido aja lah, Rido izin ya, kalau salah ya, kalau sakit hati ya janganlah ya. Karena kalau contohnya saya enggak pas karena saya sudah menikah. Ya, sekarang Rido menikah itu menaikkan status nih. Status dari apa Rido? Dari laki-laki bujang menjadi suami. Suami punya anak istrinya si X ya, Rido misalkan ya, menjadi seorang bapak. Dari bujang makannya sambal tok, punya istri enggak mungkin makannya sambal tok, minimal tempe. Ternyata punya anak, enggak mungkin anak itu bayi dikasih tempe, minimal ada tempe dan bubur. Nah, itu kan naik status. Atau yang perempuan, Dela ini contoh aja, menikah, otomatis menaikkan menjadi istri. Istri menjadi punya anak menjadi ibu. Perempuan menikah menjadi ibu yang baik, yang soleh. Karena ada ibu di sini juga tidak baik menurut saya. Anaknya dimong oleh mbah-mbahnya di sini banyak, mbah-mbahnya, pembantunya, tugas ibu hilang semua ya. Nah, ini menguatkan kedudukan istri dan suami ya. Tapi kalau bujangnya sendiri, tidur sendiri, apa sendiri, pahalanya juga sendiri.
menjadi pemuda yang baik. Makanya sekarang dilatih Ridho menjadi pemuda yang baik. Nisa, Bella, pemuda yang baik. Mahasiswa yang PHI juga sama. Karena orang baik akan ketemu dengan orang baik. Itu pasti ya. Kemudian maaf, saya ketik lagi ya. Saya tak buat tadi dadak ya. Tadi saya perjalanan. Jadi ini menguatkan, meneguhkan kekuatannya. Jadi niat saya itu di dunia itu apa? Apakah akan membujang terus? Apakah saya akan mau perawan terus? Itu tidak. Makanya status tadi gejala kaum muda pergaulan bebas di sini hati-hati. Sekali masuk, maka kecemplung, itu pasti. Tobatnya harus cepat. Ya. Kemudian menikah itu bisa berkomunikasi intim dengan orang tua. Ingat ya, menikah itu kaitannya dengan orang tua, bukan dengan mohon sekali dengan pacar atau dengan calon. Karena calon sama pacar itu belum tentu jadi. Tapi kalau dengan orang tua didoakan intim, itu pasti insya Allah jadi. Contoh-contoh, Ridho datang ke orang tuanya, saya mau nikah. Ini. Belum tentu orang tuanya serap. Mengapa? Ya, feeling orang tua dan sebagainya. Komunikasi antara Ridho dengan orang tua harus baik di sini. Kalau tidak baik, ya otomatis tidak terjadi. Walaupun itu calonnya baik versi Ridho. Nah, itu loh maksud saya. Belum tentu baik versi orang tua. Banyak contoh itu artis, ternyata ya artis saya sendiri nggak tahu ya artis kayak atau orang lain anggap kita. Yang perempuan juga sama, calon yang diantara kita belum tentu dengan orang tua. Maka komunikasi inti. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah, katanya seperti itu. Nah, yang paling penting memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Jadi apa yang kita pegang hari ini, ya misalkan ada laptop, ada HP, itu belum tentu miliknya Allah. Yang kita pegang calon kita hari ini belum tentu itu miliknya Allah. Contoh yang kemarin Vanessa itu mau pergi ke Surabaya, itu ternyata Vanessa miliknya Allah, yaitu dengan cara pulang ke Allah. Kayak gitu. Itu contoh aja. Jadi contoh aja, karena pasrahnya harus total. Seperti ini harus pasrahnya total. Baik, buruk, itu pasrahnya total ke Allah. Kayak itu. Kecewa langsung kembali ke Allah. Kecewa itu manusia. Kalau Allah itu baik pasti. Ya. Jadi saat akad, misalnya aja nih, ada calon suami atau istri mampu merencanakan tempat mulia, lebih baik masjid saja. Kalau saya boleh usul ya, calon suami merencanakan di masjid. Kalau di masjid itu pastinya pakainya peci kayak gini, baju yang baik ya. Tidak di mohon maaf di hotel, gedung yang lainnya atau tempat yang lain atau di rumah misalkan yang ada dangdutan, ada pokok bajunya tidak rapi dan sebagainya, otomatis itu setannya datang. Sekali lagi akad nikah itu adalah ibadah. Ibadah itu ya harus seperti ini, kalau bisa wudhu dan seterusnya, sehingga akadnya otomatis malaikat datang dan seterusnya bantu setannya. Juga kalau di desa mungkin orang-orang tidak sah. Mungkin karena soal situasinya banyak setan. Kalau saya seperti itu. Nah, calon suami memaknai tiap ajaran akad, calon suami menemui calon tempat istri lain sambil jalan ya, dan sebagainya. Nanti ingin detailnya ini di sini. Saya sudah share di buku-buku saya ya. Nanti silakan baca ya, kayak gini ya. Nasihat menuju akad nikah ini tidak ini ya, urut-urutan bab kayak naik status suami, pemuda yang baik, takut menikah, kekuatan niat, mohon restu orang tua, bangun komunikasi, memasrahkan atau memasrahkan tempat akad dan sebagainya. Itu ya nanti aja di situ nanti ya. Kembali ke PowerPoint lagi ya. Ya, itu ya. Sebentar. Ya itu. Jadi materi saya lanjut lagi. Ini ya. Oke, tadi ini. Kemudian, ini hanya sinopsis saja. Apa yang saya omongkan ada di itu buku itu. Demikian materi singkat untuk pembelajaran diri saya, keluarga, mahasiswa, dan masyarakat. Ya, semoga kita menjadi pribadi yang baik. Saya tulis tadi di Surakarta jam 5 subuh saat ini ya di perjalanan nanti sore ini ya ini sampaikan di sini ya. Sekarang sudah di Semarang, itu saja. Saya ingin banyak diskusi kepada di sini ya, enggak usah sampai setengah 6 ya, atau jam 5 lah kita ini ternyata kayak gini aja ya. Cukup saja, yang penting materi saya sudah saya sampaikan ya. Dasarnya tadi akhirnya saya kembali ke ayat ini.
Ya, ini. Jadi kunci frame besarnya, jika tidak bisa pergaulan bebas, kuncinya adalah iman untuk pemuda yang soleh dan pemudi yang soleha. Setelah itu iman itu terbentuk, ya, maka jika imannya masih kuat, di situ berpuasa saja, banyak puasa, zikir dan sebagainya. Setelah berpuasa itu memang tidak kuat, solusinya memang harus nikah saja. Kalau masih kuat saja 5 tahun tidak apa, ya, insya Allah masih bisa, ya. Itu aja saya kembalikan ke Mbak Bella, ya. Silakan Mbak Bella, ada diskusi atau tidak, ya. Ini saya singkat saja, yang penting antusias, ya. Silakan, atau ada yang tanya di chat, ya, nanti kalau ada, ya. Kalau tidak ada langsung ke Mbak Bella aja. Silakan, ya. Baik, Pak. Wah, keren banget nih materinya. Oh ya, kali ini akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk termin pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya tercepat. Bagi yang ingin bertanya, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, atau teman-teman juga bisa langsung on mic. Bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah sudah ada? Izin bertanya? Ya, monggo, Kak Anissa. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salma Zakia dari jurusan Matematika FMIPA UNES. Izin bertanya, Pak, kalau misalnya kan kita lihat di lingkungan-lingkungan luar ya, masih banyak kita temukan orang-orang yang dengan secara terbuka gitu. Mereka itu pacaran kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita buat menyikapi kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang pacaran, yang menyikapi pacaran itu adalah sebuah hal yang wajar gitu menurut mereka. Nah, sikap kita sebagai seorang remaja muslim ya, itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Yang lain silakan, atau tulis kalau ada pertanyaan, ya, atau ada mau menjawab, gitu aja, diskusi aja, ya, sama-sama belajar, ya. Ada enggak mau menjawab tentang Nisa ya dulu, yang lain? Enggak, ya, kita diskusi belajar bareng. Ada? Oke, kalau enggak ada, sambil jalan ya, santai aja. Ini nih, ya memang, ya, sekali lagi, orang yang di sini saya harapkan insya Allah orang yang baik. Di luar memang yang seperti itu. Sikapnya bagaimana? Kalau saya bangun komunitas, itu aja. Bangun komunitas yang baik, contoh kayak gini kajian orang yang baik dikumpulkan, ya, kumpulkan. Terus ketika itu dikumpulkan, bicaranya otomatis karena orang baik, ya bicaranya yang baik. Contoh nih, contoh. Nisa, ya, tadi sholat duha enggak? Itu aja. Coba Nisa jawab ya. Nisa temannya Nisa. Nisa tadi sholat duha enggak? Nisa tadi sholat duha enggak? Ya, saya lagi dapat, Pak. Oh, lagi dapat. Ya sudah, nanti saya kasih lagi ya, aja. Nah, contoh aja. Atau ini Wildan, Wildan. Tadi sholat duha enggak, Wildan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Ini contoh aja. Ya, untung kamu udah dijawab lagi dapat. Ya, tak ragukan nanti. Ya, namanya Wildanati. Ya, Wildan. Ya, contoh. Ya. Jadi kumpul yang orang yang baik-baik komunitas. Ya, kumpulono dengan wong soleh, kumpulono wong kang soleh. Jadi kumpul. Jadi pertanyaannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak baik kan, gamenya apik banget, Wil. Ya, yuk besok main game deh. Ya, itu. Nah, sekarang ke Ridho, ya. Ridho, tadi ya apa ya? Salat duha enggak? Sama aja pertanyaannya. Ridho, salat duha enggak, Ridho? Dibagi tidak, Pak? Dibagi ya. Nah, contoh aja. Jadi pertanyaan saya jawabannya. Jadi pertanyaannya Nisa, jawabannya kumpul dengan orang baik. Dalam kumpul orang baik, biasakan bertanya dengan yang baik tadi itu. Ya, contoh duha. Ini besok Senin. Wildan ada rencana puasa enggak? Rencana. Oh ya. Nanti kalau rencana iya, nanti dapat pahala 1. Dilaksanakan mungkin 10 atau 1000-an gitu ya. Ada rencana puasa enggak? Contoh aja nih yang laki-laki ya. Ya, itu ada rencana puasa.
rencana toh, insya Allah Pak itu aja cukup ya dapat pahala ya. Wildan juga sama. Ini contoh aja kayak gini ya. Jadi biasakan. Ya itu aja. Jadi orang baik. Kayak itu. Nomor 2, kalau ada di sekitar lingkungan kita, sudahlah ambang batas saja. Berteman ya berteman. Misalkan ya si X, tugasnya sudah belum? Ya sudah. Dia mau misalkan mau pacaran dan sebagainya itu urusannya dia. Saya tidak mau terlibat. Gitu aja. Mau pacaran, mau putus urusannya dia. Tapi saya tidak mau tanya ke dia urusannya bagaimana. Tapi ya teman-teman saja. Tapi ambil ambang batasnya saja. Intinya teman. Dan kamu jangan tanya, sudah sarapan apa belum? Ya jangan kayak gitu. Sekadar saja. Itu ini hari ini tidak ada, ya sudah berarti tidak hadir. Jangan tanya misalnya kamu tidak hadir kenapa? Ini namanya peduli gitu aja. Ya. Kalau misalnya sudah lingkupnya sudah parah kayak gitu, ambil batas. Misalnya saya bertetangga dengan tetangga saya, itu jangan tanya misalnya itu sakit, itu sudah sakit ya. Mungkin nggak usah terlalu dalam. Ya. Apalagi tetangga saya itu perempuan muda lagi ya, saya nggak usah tanya-tanya terlalu dalam. Kalau pinta dalam ya mungkin urusan perempuan saya harus istri kayak gitu. Ya, itu ya. Yang paling sederhana adalah komunitas yang baik dibentuk itu aja. Nanti bertanya yang baik-baik. Nah, itu aja. Oke ya, Anissa ya, Salma Zakia. Oke, ada lagi silakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Barangkali dari teman-teman yang lain ada lagi. Kalau tidak ada, di sini saya juga mau bertanya, Bapak. Ya, silakan. Ya, mungkin malu-malu nih. Ya. Jadi gini Pak, saya sendiri masih bingung terkait ada nggak sih syariat ataupun dasar hukum dari Islam yang memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan itu sering-sering berkumpul seperti itu. Soalnya kan ini organisasi seperti itu ya Pak. Itu yang seringnya juga akan mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Bagaimana sih untuk melandasinya selain dari surat itu ya An-Nur tadi, agar kita juga tetap bisa berkumpul tetapi masih menjaga jarak seperti itu Pak. Ya. Ya, saya tawarkan dulu ke teman-teman. Ya, siapa Ridho? Jawab Ridho. Teman kamu ini Ridho. Biar sama. Ini kira-kira benar nggak? Ridho sama Bella kumpul kayak gini. Belum nikah lagi. Kira-kira menurut itu benar nggak? Menurut saya kalau ini kan di forum ini tujuannya untuk mencari ilmu ya Pak. Jadi ya boleh-boleh saja. Nah ya, oke ya. Kalau Wildan, ini contoh aja yang beda kelamin. Kalau dari sini, kalau Wildan gimana? Ya, tidak apa-apa, Pak. Soalnya kan ini beramai-ramai juga, nggak berduaan. Jadi, bisa perempuan laki-laki ya nggak apa-apa. Nah, ini ngaji jamaah berarti ya kayak gitu ya. Ya, ini ya. Kalau dalam fikih itu ada bab namanya seserawungan, masyarakat. Ya, fikih itu ada. Berarti memang yang paling penekanan itu justru di pemuda, anak muda itu. Subhan itu ya. Subhan ya, di pemuda. Mengapa anak pemuda atau pemudi itu? Ya memang itu godaannya di yang perempuan dan di laki-laki yang masih muda. Tidak anak-anak, tidak bapak-bapak, tidak ibu-ibu. Ya. Mengapa itu? Ya tadi. Lalu bagaimana mengantisipasinya kayak gitu? Kalau saya standar pakai akhlak saja. Standar skenario menggunakan akhlak tuntunan agama. Contoh ya, contoh menghindarinya. Contoh. Perempuan kalau bisa berjilbab, jilbab saja. Kalau tidak berhijab, ya pakai pakaian yang terhormat. Artinya apa? Dalam tanda kutip tidak seksi, tidak terlalu terlalu ketat dan seterusnya. Ya, udah kayak gitu. Terus sekarang ya tadi ya, mainkan hati. Mulut berkata. Ketika mulut berkata, maka ya tadi kategori standar iman. Berkata yang baik saja. Jangan mohon maaf ya, mungkin gasak-gasakan terlalu jeru. Ya, ini ya, apalagi jangan sampai guyon tapi masalah perjodohan atau masalah pacaran. Kayak gitu.
Jadi main ke hati, mulutnya mulut yang baik, pendengarannya pendengaran dengar-dengar yang baik, mata juga yang baik. Nah, ini contoh kayak gini kayak tadi dikatakan oleh si Wildan, ini baik Pak, ya karena makanya tadi saya bilang dibalut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada acara kayak gitu, misalnya acara, mohon maaf ya, digelap-gelap, ya jangan datang, karena setan pasti datang. Nyon sewu, yang pernikahan saja, kalau misalnya mohon maaf ya, ada musik-musik kayak gitu, ada akad nikah, setannya lebih banyak datangnya daripada yang ibadahnya. Jelas gitu, makanya misalnya paling tempatnya dicek. Kalau misalnya kayak gitu ya, di mana tempatnya di kampus, di mana di kelas dia datang, kelas yang baik. Di mana tempatnya, mohon maaf ya, sudah tempat di luar, misalkan banyak setannya. Setan itu tidak berarti setan terus ya. Orang mau jadi setan, bajunya kok banyak yang terbuka, setan sudah pada datang. Ya makanya contoh itu pasar, stasiun itu tempat umum, hati-hati mulutnya dijaga, bajunya dijaga. Nah kayak gitu. Ya mohon maaf ya, itu bukan mall, itu dijaga. Coba Anda lihat masjid, tidak ada orang kayak gitu. Karena kan dibatasi, musola juga kayak gitu. Nah itu aja ya. Jadi batasannya apa? Ya akhlak saja. Ya, akhlak, tempatnya dilihat, cari tempat yang baik dan seterusnya. Makanya saya dulu waktu se-Wildan sama se-Anissa, mimpinya akad nikahnya di masjid. Alhamdulillah atas izin Allah saya akad nikah bisa di masjid nih. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi karena apa? Ini ya karena setan datang di situ. Ya, otomatis. Ya, alhamdulillah sekali itu. Dengan cara seperti itu saya jadi mudah-mudahan saya menjadi pribadi yang baik kayak gitu. Ya. Sebentar nih, ini saya tadi izin istri saya. Istri saya perempuan ya. Ya, si Wildan mana Wildan? Siapa sih ini? Istri saya perempuan. Ya, alhamdulillah. Karena ada orang laki-laki istrinya laki-laki gitu ya, ridho ya. Itu. Ya. Ini, mohon maaf, mudah-mudahan foto ini tidak menjadi ria. Ya, jadi sombong. Saya nikah di sini. Ini di masjid. Tidak ada, mohon maaf. Ya, kayak ini di sini semua tangannya ke atas. Amin, amin ya Allah. Bapak saya sudah meninggal. Tidak ada istri saya calonnya, karena di luar. Laki-laki berkumpul tidak mungkin sama perempuan, tidak sah kok dikumpul. Kalau kayak gini ya boleh. Ada perempuan yang pakainya maaf bajunya tidak terhormat, laki-laki sama tidak terhormat ya. Ya tidak mungkin masuk masjid, minimal pakai sarung. Betul enggak? Nah, kayak gitu. Silakan dimaknai sendiri. Selesai. Ada lagi. Assalamualaikum nih. Langsung aja nih Apil ya, biar cepat ya. Iya, Bapak. Ini bertanya bagaimana tanggapan Bapak tentang perempuan sufi Robi adanya yang mirip tidak untuk menikah. Nah, itu benar menurut saya. Ya, enggak apa-apa itu yang menurut sikapnya dia memang dia itu kuat ya karena imannya. Nah, itu aja. Karena Robiah Al-Dawiyah. Kalau bisa Anda mengikuti itu, godaannya banyak ya sampai dikit terus gila-gila sampai segitunya ya. Silakan nanti Sufi di Robiah Al-Adawiyah itu orang yang baik ya. Mengapa itu? Itu pasti di balik itu ada godaan yang lebih banyak di zamannya. Kayak gitu loh maksud saya. Di zamannya. Pasti ada alasan-alasannya mengapa Robiah Al-Adawiyah tidak menikah seperti itu karena di zamannya. Bisa jadi ya pikiran orang biasa, mungkin tidak ada laki-laki perempuan yang baik selevel Robiah Al-Adawiyah. Itu aja menurut saya ya. Orang baik mesti ketemu orang baik. Ya. Siapa itu Nabi Isa, siapa namanya ibunya? Maryam, itu kan itu mulia sekali, tidak harus menikah. Ya, jadi Isya itu kata karunia-Nya. Bisa jadi Allah menakdirkan Robiah dengan yang lainnya. Karena memang itu bagus. Itu ya. Dah, ada lagi silakan ya. Memang itu terbaik. Itu sufi tinggi, saya pun belum bisa ya. Tingkatan saya sama Robiah lebih tinggi adanya. Karena saya tidak tahan, buktinya saya menikah seperti itu. Oke ya, tuh Wulan, kamu senyum-senyum Wulan. Kenapa Wulan? Kamu di mana? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Ya sudah, ya. Alhamdulillah bisa ngaji. Silakan ada yang lain enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, Nova. Dari mana, Pak? Jurusan apa, Pak?
Dari pendidikan matematika, Pak. Jurusan matematika. Sebelumnya, Ini yang mohon maaf, Pak. Izin off cam. Izin bertanya, Pak. Bagaimana sih untuk mengenali bahwa diri kita ini sudah siap menikah atau belum gitu, Pak? Kriteria untuk menilai diri sendiri, apakah kita sudah siap untuk menikah atau belum begitu, Pak? Karena menikah kan salah satu usaha untuk mencegah dari zina. Terima kasih. Ya, gini Nova, kalau saya standarnya satu kan iman. Ya, misalkan seseorang itu benar-benar itu sudah tidak tahan, dalam artian itu, mohon maaf ya, imannya sudah tidak kuat, ya memang solusinya itu menikah. Iman itu kan indikatornya diturunkan ke pribadi masing-masing. Ya tadi ya, misal saya laki-laki, saya tidak tahu ya kalau contoh perempuan ya, perempuan saya sendiri kan tidak perempuan. Kalau perempuan, kalau saya lebih cenderung banyak doa, Pak. Nova itu. Karena kan perempuan di budaya Jawa itu lebih cenderung kan bukan mau milih, iya enggak? Bisa jadi mohon maaf tanda kutip ya dipilih. Lalu bagaimana? Saya pasti punya indikatornya bagaimana ketika itu bergaul dengan baik, bergaul secara bahasa saya mungkin secara norma agama, di situ pasti dia akan indikatornya hatinya kerendak gitu. Kerendak ini umur saya sekian. Masyarakat sekarang keadaannya seperti ini. Nah, dorongan-dorongan itu mesti ada, termasuk mohon maaf ya, dorongan yang lain, contohnya keluarga. Misalkan Nova nomor 2 misalnya aja. Ya, nomor 3-nya misalnya aja ya, itu mau menikah, dorongan seperti itu. Masa dilompati? Nah, contoh aja, budaya adat nggak ini? Budaya adat sana, misalkan di daerah tertentu, wanita kalau sudah 30 tahun nggak menikah itu, mohon maaf ya, tidak laku katanya seperti itu. Atau mungkin apa ya, tua misalnya gitu ya, misal aja mohon maaf ya, koreksi kata-kata dan kata-kata saya kalau salah diluruskan ya. Ya karena kan ngomong kayak gini juga nggak gampang. Nah, ini juga harus ngaruh. Lalu bagaimana indikatornya kalau saya wanita muslimah ya, banyak zikir, istikharahnya banyak, sebenarnya saya harus seperti apa? Istikharah itu nggak harus seminggu, bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 40 hari, bisa jadi 6 bulan. Indikatornya ada diri sendiri. Saya yakin itu, seorang perempuan tabiatnya tertarik kepada laki-laki. Itu pasti. Tapi kalau nggak ada sampai nggak tertarik, nah itu berarti penyakit. Nah ketika itu tertarik, banyak doanya gitu aja. Nah berarti itu sudah kategori masuk ke bisa jadi zina kecil dan sebagainya. Nah itu solusinya seperti itu. Ya Nova ya, saya tidak bisa menjelaskan secara detail, apalagi di sisi perempuan. Tapi kalau laki-laki jelas ya tadi berpuasa, sudah bekerja, ada uang atau tidak dan seterusnya. Gitu aja. Karena memang seperti itu, hukumnya berubah-ubah. Kalau di perempuan juga sama, nanti laki-laki kok pinginnya menyentuh, lebih baik menikah aja. Menikah saja, solusinya seperti itu. Kalau lihat lagi kok pinginnya menyentuh, tapi dia mengatakan memperkosa ya, itu sentuh, menikah saja. Sudah itu. Ya, oke itu aja. Bisa, Nova, kalau ada yang lain silakan. Ini saya belajar, simpel-simpel aja. Oke ya, silakan ya dimaknai sendiri. Ya. Ini terima kasih nih Dela, Arista Eva yang sudah menatap saya. Ya, dan yang lainnya di sini. Ya itu aja. Nova ada yang di sana ya? Ya, makasih. Sebentar, Nova itu ikut kajian ini atau yang pendidikan agama Islam? Ikut kajian ini, Pak. Oh ya, matematika. Ya, hebat ya disiplin. Banyak sekali 71. Ada lagi silakan. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, akan kami cukupkan. Tidak, silakan. Ya, saya tunggu 1 menit. Ya, 2 menit. Ya, itu kesimpulan saja dulu. Ya, Bill. Penutup simpulan. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kesimpulannya, bicara remaja tak lepas dari pergaulan. Gejolak lawan kaula muda sangat tinggi dibanding fase kehidupan seseorang.
cara menyelamatkan remaja dari pergaulan bebas, yaitu dengan menguatkan iman, karena iman itu tak terlihat oleh mata, namun terasa ada di hati. Jika mata melihat dan mulut berkata tidak baik, maka hati tidak bekerja. Jika iman masih kuat, maka berpuasalah. Anak muda yang dalam posisi berpuasa itu akan lebih dekat dengan Allah, karena pemuda itu meminta kekuatan kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu dengan cara menikah, karena menikah itu penyelamat bagi pemuda yang sudah tidak tahan dengan ambang batas atau godaan lawan. Menikah adalah cara Allah untuk menaikkan status, menguatkan kedudukan istri atau suami menjadi pemuda baik, dan menguatkan kekuatan niat. Mungkin itu yang dapat disampaikan terkait kesimpulan pada sore hari ini. Terima kasih sebelumnya, Bapak. Ya. Setelah ini akan ada sesi foto bersama dengan pembicara. Kepada seluruh peserta, dimohon dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Untuk seksi dokumentasi, akan saya serahkan kepada si PDD. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dela Nobita. Saya di sini sebagai pemandu sesi dokumentasi pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk slide yang pertama, akan saya hitung. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah berpartisipasi dalam sesi dokumentasi pada kali ini. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada si PDD. Terima kasih juga kepada Bapak Agung atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya semoga kita semua juga bisa menyebarkan ilmu tersebut agar kelak dapat menjadi amal jariah kita. Amin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik tutur kata maupun sikap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Baik, terima kasih kepada Bella Trimulyani selaku moderator, dan semoga apa yang disampaikan oleh pembicara dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Agung Kuswantoro, SPD MPD. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Ridho. Ya, saya penutup ya ini doa ya. Sebelum doa coba selawat dulu aja ya. Artinya biar tidak sakit, disakiti oleh pergaulan yang bebas, teman-teman dan sebagainya. Ada doa selawat bagus itu yang mati bil qulub ya, hasilnya obat hati, gitu aja ya. Ya 3 kali, setelah itu nanti doa ya. Coba bareng-bareng ya. Ya, saya akan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Satu lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Ya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya salawat 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan ya khairul masjidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hajat muslimin safaya khair wa ala jannah. اللهم تقبل منا شهادتنا وسألنا وعنا سودانا وكذا خاصة تعالى وتنسى العالمين. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pada sore hari ini kita semua berkumpul. Mudah-mudahan kumpul ini menjadi majelis yang bermanfaat, majelis yang benar-benar penuh rahmat dan penuh berkah. Mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan selamat dari pergaulan bebas, kelak menjadi pemuda yang soleh, menjadi pemuda yang soleha, kelak mudah-mudahan menjadi imannya yang kuat, kelak mudah-mudahan bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah, termasuk ibadah puasa, dan kelak mudah-mudahan insya Allah menjadi hamba yang mengikuti petunjuk sunnah Nabi, yaitu menikah dengan orang yang soleh, soleha, punya keturunan yang soleh, keturunan yang bisa manfaat untuk keluarga, bangsa, dan negara ini. Mudah-mudahan melalui iman kita bisa disatukan oleh Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fatihah bisirin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya kembalikan ke Mas Ridho. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Kuswantoro SPD MPD yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Kepada Bapak Agung Kuswantoro SPD MPD, dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Selesai nih? Sudah, Pak. Ya, saya didoain ya. Mudah-mudahan disertasi saya, tugas saya biar selesai. Saya dapat gelar doktor. Amin ya. Oke, kalau sudah saya live dulu. Saya minta tolong nanti dari panitia videonya kalau bisa masuk ke YouTube, saya kasih linknya. Gitu aja. Baik, Pak. Iya, atau nanti saya kasih videonya, saya tidak apa-apa. Oke, saya izin. Ya, dulu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Sebelum acara kami tutup, saya akan membawakan informasi kepada rekan-rekan semua bahwa telah dibuka pelatihan kepemimpinan mahasiswa Islam tingkat 1 Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang 1443 Hijriah dengan tema membentuk Muslim Scientist pembawa perubahan bangsa berlandaskan Islam. Jika kalian berminat untuk ikut, silahkan mendaftar di link yang ada di kolom chat ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungin Kak Boy untuk Ikhwan di 0812 2940 2783 atau dengan Kak Rizka untuk Akhwat 0856 4009 8995. Jangan lupa join ya. Selanjutnya perkenankanlah saya Fauzan selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Bentar. Oh iya.